Karena ulahnya yang sudah membuat keributan, restoran mereka jadi tidak bisa buka karena ada mobil milik musuh mereka yang terparkir di depan pintu masuk. Yunju pun terlihat sangat kesal padahal ia sudah memperingatkan Hanwo agar jangan membuat masalah. Akibat perbuatan Hanwo, sekarang orang-orang tidak bisa datang ke restoran mereka dan bahan baku bisa saja busuk. Yunju pun membiarkan Hanwo tersangkut sampai malam hari. Namun baru saja pulang ke penginapannya, Hanwo mendapat kabar bahwa besok Yunju akan menutup restorannya dan ingin pergi ke rumah supplier kedelai yang terletak sangat jauh dari desa. Hanwo mengatakan kepada Jin Myung bahwa ia tak peduli dengan apapun yang akan diperbuat Yunju. Namun besok paginya, Hanwo malah datang ke terminal dan ingin ikut Yunju ke rumah supplier kedelai. Yunju terpaksa melakukan ini karena supplier kedelai mereka tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan mereka yakin bahwa ini adalah ulah musuh mereka yang memutus pasokan mereka dengan supplier. Saat dalam perjalanan terlihat Hanwo mulai menunjukkan kepeduliannya kepada Yunju. Padahal aslinya mereka sering sekali bertengkar. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka harus menaiki bukit lagi untuk sampai ke rumah supplier kedelai fermentasi yang sering digunakan Yunju untuk bahan masakan. Ternyata setelah datang langsung, Yunju baru tahu kalau supplier kedelai fermentasinya sedang sakit parah dan tidak bisa menjawab teleponnya. Ternyata mereka sudah salah sangka terhadap Sinchung. Sinchung tidak pernah menghubungi supplier ini untuk memutus pasokannya kepada Yunju. Semua itu murni hanya karena bapak tua ini sedang sakit. Akhirnya demi bahan masakan yang terbaik untuk restorannya, Yunju mengajak Hanwo untuk mengolah sendiri kedelai fermentasinya. Yunju rela melakukan ini karena ia tidak mau menurunkan kualitas bahan masakan di restorannya dan menurutnya kedelai fermentasi dari bukit ini adalah yang terbaik. Melihat Yunju yang begitu telaten, Hanwo lagi-lagi salah fokus dengan kecantikan Yunju. Saat akan pulang, hujan mulai turun dan Hanwo secara spontan menarik tangan Yunju. Tapi saat sudah sampai ke halte, tentu saja mereka kembali merasa gengsi satu sama lain. Bahkan Hanwo sangat kesal saat Yunju malah mengungkit mantan pacar Hanwo yang sudah direbut oleh kakaknya sendiri. Tapi walaupun sedang berdebat, Yunju tidak bisa menyembunyikan rasa perhatiannya kepada Hanwo. Cukup lama pada akhirnya mereka saling bertatapan sampai Hanwo mendapat telepon dari Jin Myung bahwa restoran mereka kebakaran. Suasana yang mulai romantis seketika berubah menjadi kepanikan. Yunju benar-benar tidak menyangka bahwa restoran yang baru saja akan mereka kembangkan menjadi seperti ini. Hanwo berusaha menenangkan semua orang, namun sepertinya hati Yunju benar-benar sangat hancur dengan peristiwa ini. Jin Myung merasa bersalah karena ia yakin bahwa ini ulah Sinchung yang kesal karena ia sudah pindah ke tempat Yunju. Yunju yang tidak terima dengan semua ini langsung datang ke restoran milik Sinchung. Hanwo pun sudah tidak bisa lagi mencegahnya karena amarah Yunju benar-benar sangat membara. Bukannya merasa bersalah, Sinchung malah playing victim dan merasa dirinya sedang dianiaya dan dikeroyok oleh Hanwo dan Yunju. Namun saat Jin Myung datang, ia langsung to the point mengatakan bahwa banyak saksi mata yang melihat Sinchung berkeliaran di dekat restoran mereka saat malam kejadian dengan keadaan mabuk. Walaupun sudah terpojok, Sinchung tetap saja tidak mau mengaku sampai akhirnya Jin Myung mengatakan kepada semua pelanggan restoran, Sinchung sudah membakar restoran mereka. Akhirnya setelah mendengar kata kebakaran, Sinchung baru teringat kalau malam tadi memang benar ia menerobos masuk ke restoran milik Yunju.